sedikit sih, mungkin 2-3 orang yang nilainya agak kecil gitu ya, silakan dipelajari yang benar, gitu ya, yang baik untuk UTS-nya, ya, karena di UTS itu nilai apa adanya ya. Oke, mari kita mulai dengan berdoa. Yuk, kita doa ya. Selamat siang Tuhan, terima kasih untuk pimpinanmu. Kami bisa sampai siang ini dan akan memulai kelas kami. Kayaknya Tuhan berkati, biarlah kami bisa mengikuti dengan baik. Tuhan yang berikan kami konsentrasi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Hari ini berarti kita tinggal membahas pricing strategy ya. Oke. Ya, hari ini kita akan bahas tentang pricing strategy. Ya, di akuntansi manajemen kita juga sebagai accountant harus paham ya. Bukan hanya cara menghitung harga jual yang harus kita jual supaya tetap untung dan sebagainya. Ya, kalau di akuntansi biaya kita belajar menghitung cost of production gitu ya. Di sini kita belajar berapa yang harus kita jual. Tapi tidak hanya itu, kita harus paham apa strategi di baliknya gitu ya. Mengapa kita pakai harga seperti itu. Ya. Nah, sehingga ini materi yang mungkin banyak dibahas di teman-teman marketing ya, ada 4P ya, product, place, promotion, dan price ya. Jadi salah satu yang penting, aspek penting dari produk kita, pemasaran kita adalah price juga. Ya. Nah, ini Nah, ini sorry. Biasanya kalian record nggak? Biasanya minta di-record ya? Halo? Iya Pak, Iya Pak, biasanya di-record. Oke. Recording in progress. Di kelasnya saya tidak dapat Zoom, jadi saya minta mahasiswa silakan record sendiri. Karena Google Meet sekarang kan tidak bisa record. Oke. Ini mungkin kembali kepada pertemuan pertama ya. Ini harusnya materi pertama, perbandingan antara manfaat dengan harga jual ya. Jadi apa yang diterima oleh pelanggan itu ada manfaat produk ya. Kita beli mobil gitu ya, harapannya mobilnya bisa dibuat nyetir gitu ya, membawa kita ke satu tempat ke tempat lain. Itu manfaat produk, fungsional sekali. Ya, tapi juga ada manfaat jasa. Ya, bagaimana servisnya ya, bagaimana dan sebagainya gitu ya, after sales-nya, pelayanannya. Tapi juga ada manfaat merek. Ya. Manfaat merek. Dan apa yang dikorbankan pelanggan ya, itu mereka membayar harga, suatu harga. Dan kalau harga ini tidak harga ini sampai lebih tinggi daripada manfaat yang mereka dapat gitu ya, anggap saja price-nya sampai di atas ini, maka mereka customer akan merasa kemahalan. Ya, akan merasa bahwa itu kemahalan. Ya. Contohnya misalnya ya, kalian bayangkan beli mobil merek Toyota misalnya gitu ya. Tapi fungsi di dalam mobil itu sudah dilengkapi semua gitu ya, dengan mobil yang merek ini Mercedes-Benz misalnya ya. Di dalam Mercedes-Benz itu misalnya ada kulkasnya gitu ya, dipasang juga ya. Ada akselerasinya lebih bagus dibuat juga ya. Tapi satu merek Toyota, satu merek Mercedes-Benz. Kemudian kalian diminta bayar harga yang sama untuk merek Toyota. Pasti akan merasa itu kemahalan. Ya kan? Meskipun sama loh fungsionalnya di dalamnya, butuh apa lagi, butuh jasa apa lagi, dikasih juga. Tapi kita akan merasa kemahalan. Kenapa? Karena ada manfaat merek di sana. Brand Mercedes-Benz dengan harga yang sama,
kita dapat manfaat lebih daripada brand Toyota dengan harga yang sama. Ya kan? Nah, itulah manfaat merek ya. Jadi kita bayar, customer itu bayar harga, apakah mereka mendapatkan values di sana. Ya, jadi mahal tidak itu memang relatif sekali. Ya. Oke, jadi manfaat kurangi price itu adalah customer value ya. Manfaat kurangi price adalah customer value. Nah, jadi yang dibeli oleh pelanggan kita itu bukan hanya produk kita ya. Bukan hanya produk kita, tapi juga ada kitanya gitu ya, dan company kita. Ya, kita sebagai manajemen atau yang ikut menjalankan perusahaan itu ya, yang menciptakan produk itu, dan juga organisasinya. Organisasinya itu termasuk ada merek di sana. Ya. Jadi seberapa prestisius merek itu gitu kan, itu juga memberikan manfaat tertentu bagi customer kita. Ya. Nah, penetapan harga ya, salah satu hal yang juga mempengaruhi bagaimana kita menetapkan harga itu juga pasarnya. Ya, kita ada di pasar yang mana? Ya, kalau ada di pasar monopoli, ya hanya ada satu penjual di sana. Ya, kita jual barang yang pemainnya cuma kita di sana. Ya, maka ya mungkin kita tidak perlu terlalu memikirkan harga yang kompetitif. Ya, tapi ya pikirkan juga, hati-hati juga dalam hal legalnya. Ya, kadang-kadang perusahaan yang punya pasar monopoli biasanya itu terkait dengan hajat hidup orang banyak, gitu kan? Dan biasanya pemerintah akan punya aturan-aturan tertentu supaya kita tidak kemahalan, ya, dan sebagainya. Itu aturan-aturan yang harus kita ikuti. Lalu ada pasar oligopoli ya, jumlah pemainnya sedikit, penjualnya sedikit. Ya, setiap penjual menawarkan produk yang sama, bisa juga berbeda, ya, tapi sedikit yang main. Nah, itu penetapan harganya beda, ya. Customer tidak terlalu pegang kendali di sana. Ya, kalau monopolistis di sini penjualnya banyak, ya cukup banyak, tapi penjual menawarkan produk yang berbeda. Ya, itu juga pengaruh bagaimana kita menetapkan harga. Dan pasang persaingan sempurna, penjual sangat banyak menawarkan produk dan jasa yang sama. Wah, itu bisa perang harga di sana, ya kan? Kalau di monopolistis harganya produknya berbeda. So, kita mungkin tidak perlu terlalu pusing dengan kompetitor kita gitu ya. Tapi kalau persaingan sempurna, siap-siap gitu ya. Bermain perang harga di sana. Ya. Tapi perang harganya jangan selalu dibayarkan ini ya. Perang harga itu selalu lebih murah begitu ya. Tidak selalu. Ya, tergantung ininya kita. Apa? Tergantung strateginya kita. Ya. Kalau kita differentiation mau harga lebih tinggi biasanya. Ya. Ya, jadi keempat pasar ini ya tergantung di mana bisnis kita bermain, itu mempengaruhi penetapan harga jual kita. Ya. Selanjutnya adalah elastisitas, ya, yang juga mempengaruhi bagaimana kita menetapkan harga jual. Jadi elastisitas itu adalah seberapa pengaruh ya, sejauh mana perubahan harga itu berpengaruh pada tingkat penjualan unit. Ya, makanya rumusnya di sini adalah perubahan kuantitas produk terjual dibagi dengan perubahan harga. Ya. Perubahan kuantitas dibagi dengan perubahan harga. Jadi waktu kita naikkan harga atau turunkan harga, bagaimana efeknya kuantitas penjualan kita. Ya. Produk dikatakan elastis ketika nanti nilainya di atas 1. Ya. Produk dikatakan tidak elastis ketika nilainya nanti di bawah 1. Ya. Kita coba langsung ke contoh saja ya. Contohnya di sini ya.
ada perusahaan yang membuat healthy food product, ya, yang populer di kalangan remaja, di kalangan milenial. Ya, diestimasikan bahwa produk ini mungkin adalah price sensitive, ya, price sensitive karena kita mau naikkan harga atau turunkan harga pengaruh tuh kepada jumlah yang terjual, ya. Tapi pengaruhnya sampai seberapa? Apakah elastis atau tidak? Ya. Nah, diketahui datanya setiap 10% kenaikan, ya, harga kita naikkan, pembeliannya drop 7%. Ya, maka kita bisa hitung dengan cara ini. 7% di sini, ya, itu tulisannya negatif karena turun, ya, turun 7%. Perubahan price harga 10%, ya, maka 0,7 di sini. Nah, bagi elasticity, ya, kita melihatnya ini dalam absolut, ya. Jadi negatifnya itu dianggap tidak ada. Oke. Jadi ya, negatif sign itu hanya reflect law of demand. Higher price, maka kuantitinya turun. Ya. Jadi makanya di sini ditulis negatif, tapi sebenarnya tidak tulis negatif pun tidak masalah. Ya, jadi bisa di-ignore negatif sign-nya. Nah, artinya apa itu 0,7? Ya. Dengan kenaikan 10%, harga 10%, ya, kuantiti penjualan kita turun cuma 7%. Ya. Atau berarti ya tidak sebanding, ya, kenaikan harga kita tidak terlalu mempengaruhi penjualan kita, ya. Jadi kalau mempengaruhi banget berarti kan 1:1, ya, atau bahkan lebih dari 1. Ya, jadi kita naikkan harga 10%, penjualannya drop sampai 20%, ya, itu berarti 2 kali lipat gitu, ya, pengaruh. Ya, tapi di sini tidak terlalu pengaruh, ya. So kita bisa bilang bahwa ini inelastik, tidak elastis. Ya, dari sana kita mungkin bisa sebagai perusahaan ini gitu, ya, perusahaan yang memproduksi ini, itu jadi bahan pertimbangan kita. Kalau kita memang mau naikkan harga, ya, maka tidak masalah sebenarnya karena tidak terlalu mempengaruhi jumlah customer kita, tidak terlalu turun penjualannya. Berarti mungkin ada aspek lain tuh yang membuat customer kita loyal sama kita. Apakah itu karena anak-anak milenial atau teenagers ini mereka semakin aware terhadap healthy food, ya, misalnya begitu. Maka ya nggak apa-apa kita naikkan harga, campaign-campaign tentang healthy food kita bombardir gitu, ya, makin dikejut. Ya, misalnya seperti itu, ya. Oke, any question dulu sampai di sini? Halo, ada pertanyaan? Tes. Belum, Pak. Nah, gitu dong dijawab. Di sini nih, ini kebanyakan anak bisnis accounting, ya. Iya, Pak. Oke. Saya next dulu. Nah, ini kalau dibagankan gitu, ya. Jadi bagaimana elastisitas harga pengaruhnya sama laba, ya. Kita coba lihat tadi, kalau yang tengah ini jelas, ya, tidak berubah, ya, maksudnya harganya. Ya, tidak ada perubahan semua gitu, ya. Tapi kalau kita misalnya turunkan harganya, ya, elastis gitu, ya, dan kita menurunkan harga. Menurunkan harga di sini. Karena kita menurunkan harga, volume penjualan meningkat. Ya. Harga kita turunkan, banyak orang makin beli.
betul kan? Karena murah, betul kan? Meningkat penjualannya, volume penjualannya, ya, volume penjualannya meningkat. Nah, volume penjualan meningkat, tapi secara rupiah juga meningkat totalnya. Ya, jadi kalau di total secara rupiah, dia juga meningkat. Kenapa bisa begitu? Karena dia elastis. Elastis ini berarti begitu kita turunkan atau naikkan harga, pengaruhnya itu drastis, ya, sangat drastis. Sehingga volume penjualan meningkat, ya, padahal laba per unitnya menurun, betul kan? Tadi sebelumnya kita kulaan harga 800.000, kita jual 1 juta. Kita cuma untung 200.000. Kita turunkan harganya 900.000. Kita cuannya menurun cuma 100.000 cuan. Ya kan? Tapi karena elastis, maka penjualan kita meningkatnya drastis ini. Ya, ini drastis meningkatnya. Sehingga penjualan kita juga meningkat. Ya. Bagaimana pengaruhnya ke total laba? Tergantung ini nanti. Tergantung ini. Ya. Bisa meningkat, bisa menurun. Tergantung seberapa jauh kita menurunkan laba per unit juga nanti. Gitu. Ya. Nah, kalau kita meningkatkan harga, ya, volume penjualan akan menurun drastis. Ya, volume penjualan akan menurun drastis. Dan karena volume penjualan menurun drastis, penjualannya secara rupiah, total rupiahnya, itu juga menurun. Ya. Meskipun laba per unitnya meningkat, ya, harga HPP kita 800, kita jual 1 juta sebelumnya, kita naikkan 1.200.000. Ya, laba per unitnya meningkat jadi 400.000. Ya kan? Tapi secara penjualan total menurun, secara volume juga pengaruhnya ke sini juga bisa meningkat atau menurun tergantung. Ya. Sementara yang kalau tidak elastis, ya, tidak elastis di sini. Ketika kita menurunkan harga, volume penjualan tetap meningkat. Ada, jadi tidak elastis itu jangan dibayangkan kita naikkan atau turunkan harga itu tidak pengaruh sama sekali, bukan. Berpengaruh, tetapi tidak signifikan. Ya, jadi secara volume naik nih, tapi cuma naik sedikit. Ya. Dan karena harganya kita turunkan, ya, laba per unit turun kan, dari 1 juta kita jual 900.000, labanya cuma tinggal 100 tadi, ya kan, laba per unit menurun, tapi karena volumenya tidak meningkat signifikan, maka secara total penjualan dia justru malah menurun. Ya. Dulunya kita jual 1.000 unit, kita turunkan harga, cuma naik 1.000 unit plus 10 misalnya, 1.010 unit misalnya. Ya, maka sebenarnya total secara rupiah kita malah rugi, kita malah turun sebenarnya, gitu. Dan ini efeknya nanti ke labanya turun. Sebaliknya, ketika kita meningkatkan harga, volume penjualan turun sedikit, tidak drastis karena inelastis, betul ya, turun sedikit. Tapi karena laba per unit kita meningkat, ya, dari 1 juta kita naikkan jadi 1,2, laba per unit meningkat, kita dapat untung 400.000. Secara total penjualan jadi meningkat rupiahnya, ya, dan total laba juga jadi meningkat. Nah, efeknya apa sih kira-kira dari pemahaman elastis dan inelastis ini? Kita melihat tergantung pada strategi bisnis kita, gitu ya. Kalau kita adalah perusahaan yang jual barang, produk kita itu tidak elastis, ya, tidak elastis. Bagaimana cara kita meningkatkan penjualan? Jangan menurunkan harga. Kita menurunkan harga di sini bermasalah. Ya. Sementara kalau di elastis bisa ini meningkat ya. Dan ini bisa meningkat juga, tergantung kita harus target ya, target seberapa memenuhi target. Jadi tergantung elastis dan tidak elastis ini sangat mempengaruhi kita mau mengambil harga seperti apa.
kita mau ngambil apa namanya, strategi seperti apa tentang harga. Ya. Jangan sampai kita produk tidak elastis, kita bagaimana cara meningkatkan penjualan? Pesaing kita makin mengejar nih, turunkan harga Pak. Bonyok kita, betul ya? Kita harus paham apakah produk kita elastis atau tidak elastis ya. Ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya, tadi Ya. yang volume penjualan dan penjualan itu bedanya apa ya, Pak? Volume penjualan itu unitnya, unit terjual. Ya. Sementara penjualan itu rupiahnya. Ya, uangnya, secara uangnya. Jadi kalau kita misalnya di bawah ini ya, kembali ke bawah ini, kita menurunkan harga tadi dari 1 juta kita turunkan jadi 900.000 gitu ya. Produk kita sebelumnya jual 1000 unit terjual, langsung meningkat drastis gara-gara kita turunkan harga. Ya. Produknya tadinya kita jual 1 bulan 1000 unit, jadi terjual 1200 unit, langsung naik gitu ya. Tapi kalau di total sebenarnya karena per unitnya harga jualnya cuma 900.000, kalau di total ternyata malah bisa jadi total penjualannya bisa lebih kecil. Tergantung, kalau kita ngomongin elastis maka harusnya lebih besar ya penjualannya. Contohnya kalau yang ini nih, yang tidak elastis ya. Misalnya tadi kita pakai angka dari 1 juta, kita turunkan jadi ekstrim saja ya. HPP-nya 800 gitu ya. 1 juta kita turunkan harga jualnya jadi 850. Langsung turun drastis gitu ya. Harga jualnya. Oke. Maka pengaruhnya secara unit terjual jadi dari 1000 naik ke 1200. Ya, misalnya begitu ya. Gara-gara kita turunkan harga, penjualannya secara volume naik. Tapi secara rupiah, ya, kalau di total bisa saja turun gitu ya. Coba ya. Saya nggak bisa pencet ini. Oke. 200 unit kali 850. Oke, 1 juta 200. 1 M 20 juta gitu ya. Sementara kalau 1200 unit kita kali dengan harga awal kita normal gitu ya, 1 juta. Nah, secara rupiah kita harusnya bisa dapat 1,2 M, tapi karena kita turunkan harga, kita malah dapatnya cuma 1 M 20 juta. Gitu. Ya apa cara balik lagi? Nah, oke. Secara rupiah kita dari 1.200.000 1,2 M turun jadi 1,02 M. Jadi karena penjualan yang ini. Paham Laresno? Bingung, Pak. Jadi secara unit, kamu sebelumnya jual 1000, gara-gara kamu turunin harga, rame tuh, banyak yang beli, 1200 kamu jual. Tapi
Tapi secara rupiah kalau dihitung-hitung, ya kamu cuma dapat 1,02, padahal seharusnya kamu bisa dapat 1,2 M gitu. Itu yang tidak elastis ya, Pak. Ya, yang tidak elastis. Ya. Bagaimana kalau ini diterapkan di dalam yang elastis? Berarti ini kenaikannya lebih nih, harusnya lebih drastis daripada 1.200 nih. Naiknya mungkin bisa langsung jadi 2.000 begitu ya. Intinya dia akan membuat sampai penjualan ini meningkat. Nah, kalau rupiahnya di total-total, kita lebih untung daripada jual dengan harga lama. Ya, Pak. Paham. Terus tapi itu angkanya kenapa kok -1 ya, Pak? Kok nggak Nah, 1? min ini diabaikan ya. Jadi di dalam rumusnya elastisitas itu absolut mereka melihatnya negatifnya diabaikan ya. -1 itu biasanya untuk pengaruh kepada penurunan begitu. Kalau menurunkan harga maka min begitu. Jadi melihatnya anggap saja min negatifnya tidak ada, apakah dia itu di bawah 1 atau di atas 1, 0, sekian begitu ya, atau 1, sekian. Iya, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Next ya. Nah, jadi tujuan penentuan harga sangat tergantung sekali dengan tujuan faktor-faktor ini. Gitu ya, ada tujuan perusahaan misalnya. Apakah perusahaan ingin dapat banyak keuntungan atau menguasai pangsa pasar? Ya, kalau memperoleh banyak keuntungan, jelas kita mungkin naikkan harga. Menguasai pangsa pasar, maka kita biasanya menurunkan. Ya, bagaimana kita bersaing untuk makin murah. Ya. Makin murah itu jangan selalu dibayangkan turunin harga ya, dari 1 juta kita turunin 900 gitu ya. Tapi murah itu bisa berarti tetap ada kenaikan, tapi kenaikannya paling kecil dibandingkan kompetitor. Nah, itu juga termasuk penurunan sebenarnya, menurunkan harga. Ya. Ya, karena ada industri-industri yang tidak naik harganya, sulit gitu ya, tidak naik. Ya, terus faktor pasar, apakah permintaan atas produk tersebut tinggi? Ya, tadi itu. Kalau permintaan atas produk semakin tinggi, ya itu bisa mempengaruhi penentuan harga kita. Ya, kita bisa lebih tidak perlu naik misalnya harganya dan sebagainya. Ya. Faktor persaingan, ya segmen yang dimasuki oleh perusahaan ada banyak pesaing nggak? Pelanggan juga dilihat, pelanggan kita bikinnya apa, segmentasi pelanggan kita seperti apa. Makanya Toyota itu kalau dia mau jual mobil bagus gitu ya, dia ganti merek ya, dia pakai merek Lexus, ya kan? Nggak bisa, karena kalau mau jual mobil Toyota yang paling bagus apa? Itu Harrier misalnya. Harrier kalian pembelinya disuruh bayar senilai Mercedes misalnya, pasti tidak mau juga tetap. Dia beda karena ada manfaat merek tadi, beda sekali. Ya. Kemarin saya kasih contoh itu ya, tas Hermes ya. Kalian dapat tas Hermes, tasnya tiba-tiba harganya turun harga. Seperti harga tas di pasar ratu. Kalian mungkin akan langsung berpikir, ini mungkin KW ini kayaknya gitu ya. Kayaknya palsu ya. Kenapa? Padahal mungkin Hermes tidak rugi loh kalau jual dengan harga tas di pasar ratu ya, karena biaya produksinya ya mungkin segitu-segitu aja. Ya. Tapi bagi pelanggan itu bisa ada persepsi tersendiri, kenapa ini kok turunnya segitu? Pasti palsu ini kan. Ya, jadi pelanggan itu juga menentukan. Ya. Kalau kita sampai karena kita ingin pelanggan kita semua memiliki produk kita turunkan harga. Padahal pelanggan kita adalah pelanggan seperti tas Hermes itu. Ya habis kita blunder berarti ya.
Oke, lalu faktor lingkungan. Bagaimana pemerintah, peraturan pemerintah ya. Kemarin harga minyak goreng itu ya dibuat segitu. Tentu saja banyak yang menyimpan dulu ininya, ya kan? Tidak mau rugi, kondisi ekonomi sosial dan lain-lain. Ya, pertimbangan biaya ini sudah sering dibahas di akuntansi biaya, ya kan? Bagaimana cost of production-nya. Oke. Nah, pendekatannya ya, kita mau orientasi kepada pelanggannya seperti apa? Apakah rendah atau tinggi? Ya, kita mau orientasi kepada kompetitor, ya ini pesaing, ini kok customer, ya pelanggan, apakah rendah ataukah tinggi? Ya, apakah rendah ataukah tinggi? Kalau kita orientasi kepada tidak memikirkan pelanggan, tidak terlalu memikirkan pelanggan dan tidak terlalu memikirkan pesaing, kita pakai cost plus pricing. Ya, kita hanya fokus melihat berapa biaya produksi kita. Ya, berapa biaya produksi kita? Berapa yang kita butuhkan untuk memproduksi produk kita? Lalu kita plus dengan markup ya, harga markup laba yang kita mau. Sudah, itu jadi harga jualnya. Ya. Sementara kalau kita orientasi kepada pesaingnya tinggi, kita pakai competitor orientation pricing. Ya, kita tidak lagi bingung tentang berapa yang kita produksi, berapa harga produksi kita. Kita mikirkan kompetitor kita itu harga berapa. Pasang harga berapa dia. Sekali lagi ya, mindsetnya dipasang ya. Jangan selalu berpikir pasang harga berapa itu berarti selalu lebih murah ya. Dia pasang harga 1 juta, kita harus bermain lebih murah, belum tentu. Ya, kalau kita differentiation strategi, yang sana pasang 1 juta dan kita positioning adalah kita ini posisinya di market ini adalah lebih bagus. Jangan sampai kita lebih murah pasang harganya. Harus lebih mahal kan begitu. Ya. Jadi itu mindsetnya harus selalu dipakai begitu ya. Karena seringkali kalau ngomongin bisnis gitu ya, kadang-kadang kalau ngomongin bisnis sama orang, selalu berapa harga kompetitor, kita harus lebih murah, bisa bersaing itu berarti selalu lebih murah. No ya, tidak selalu begitu. Lalu kalau kita orientasi pada pelanggan tinggi, segmented, tergantung kita bisa pilih tuh pasar untuk produk yang sama, pangsa pasar ini kita kasih harga berbeda, ya kan? Pangsa pasar yang lain kita kasih harga berbeda. Ya. Sementara kalau orientasi pada pesaing tinggi, pada pelanggan tinggi, kita pakai target pricing. Apa itu target pricing? Ya. Ini kita fokus di eksternal ya. Eksternal saja ya, yang internal saya tidak bahas. Ini transfer pricing nanti. Ya, ini intinya di dalam organisasi itu ya. Bagaimana penentuan harga jual. Tapi yang akan kita bahas hitungannya dan lain-lain di eksternal. Ya, kita menentukan harga jual untuk pihak luar customer kita. Ya. Dan nanti kita akan lihat 3 ini saja. Ya. Oke. Target pricing. Apa itu target pricing? Simpel sekali. Ngitungnya simpel sekali sebenarnya ya. Intinya berapa harga yang kita mau capai. Ya. Maka cost-nya harus berapa ya. Laba yang kita inginkan berapa, maka cost-nya ya sisanya. Simpel sekali ya. Prakteknya tidak segampang itu. Kita harus tahu bagaimana kita harus mendapatkan data bahwa harapan pelanggan itu seperti apa. Ya. Mereka mau membayar harga untuk produk kita itu sampai seperti apa. Ya. Misalnya tadi barang healthy food begitu ya. Untuk anak-anak mahasiswa Petra gitu ya. Kita harus tahu berapa at least punya gambaran, punya data berapa sih kemampuan bayar anak-anak Petra untuk beli healthy food.
Ya, makanan yang mungkin tiap hari akan dimakan. Harapannya akan begitu ya. Anak-anak ini akan beli terus untuk makanannya setiap hari. Bagaimana? Berapa kemampuan bayar mereka ya, untuk makanan ini? Itu data pelanggan. Berapa pesaing-pesaing kita menjualnya? Itu data kompetitor, kan begitu. Ya, jadi itu perlu observasi, perlu riset ya, untuk dapatkan itu. Baru kita bisa tentukan target pricing. Ya, berapa laba yang kita inginkan? Ya, harus masuk akal. Kadang-kadang pengen cepat balik modal, ya sudah langsung disikat laba segini. Terus costingnya jadi cuma sedikit, ya, kecil sekali. Ya. Akhirnya kita tidak bisa memberikan manfaat yang cukup buat pelanggan. Padahal pelanggan kita segmennya bisa beda-beda. Misalnya kita ambil segmen anak Petra, berarti kan cukup harus tinggi tuh value-nya. Kan? Nggak bisa target cost terlalu kecil. Kita production salad misalnya, salad dengan sayurannya kangkung. Biasanya kan pakai greens yang macam-macam kok, daun-daunan yang macam-macam sampai kita itu nggak tahu ini daun apa gitu kan kalau beli salad gitu kan. Kadang-kadang sampai begitu. Kalau kalian untuk kalian misalnya dijual daunnya cuma kangkung aja, tapi suruh bayar harganya seperti yang lagi rame itu, ya 50.000, 40.000, pasti tidak ada yang mau beli kan. Ya, jadi harus menyeimbangkan. Any question? Oke, boleh minta reaction-nya teman-teman? Ayo reaction. Iya, Pak. Reaction dong, reaction. Pencet reaction-nya. Terus, ayo. Enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Gak ada apa? Sudah Maksudnya kalian pertanyaan. pencet reaction itu loh, kasih hati kayak, kasih jempol kayak gitu. Nah, gitu. Supaya saya tahu kalian itu saya ini ditinggal sendirian atau tidak. Ya. Kasihan ya anak-anak kita ini, saya ini jadi tidak kenal kalian. Karena kalau ketemu di mall ini pasti tidak tahu. Pasti tidak tahu. Karena tidak pernah ketemu ya. Ya, ayo saya sih mendorong ya teman-teman yang Surabaya khususnya ya, kita onsite lagi ya, nanti habis UTS ya. Memang mungkin kita sambil menunggu keputusan rektor ya, untuk berani mengizinkan masuk semua misalnya. Tapi ya tidak perlu menunggu itu, teman-teman yang di Surabaya, ayo kita masuk semua begitu loh, begitu yuk ya, maksudnya di Surabaya. Supaya ya salah satu yang penting ya dari kuliah itu kan social interaction ya. Social interaction. Kalau kita online terus, sementara di dunia kerja itu perusahaan-perusahaan sudah onsite lagi, nanti kalian ketemu orang itu kayak ketemu apa nanti ya? Bingung. Oke. Kadang itu budaya itu beda loh. Ada perusahaan yang budayanya mungkin terlalu kekeluargaan ya, akhirnya manggil Koko Cece begitu kan, terus manggil bahasanya bahasa Surabayaan begitu. Akhirnya waktu disuruh present ke klien yang lebih formal, lebih besar, kesulitan. Nah itu juga ngefek ya kayak gitu. Nah, teman-teman jika di kampus itu justru latihan-latihan begitunya itu ya karena social interaction kalian. Di kelas sama dosen formal, sama temennya informal, jadi bisa balance antara itu. Oh ya, mari contoh. Perusahaan Maxell ya, memproduksi mini komputer misalnya, ya. Dan mereka sudah dapat data ya di pasar supaya bersaing,
ya, supaya bersaing dan sesuai dengan harapan pelanggan, mereka menjual seharga 2,8 juta. Ya, perusahaan menginginkan laba sebesar 800.000. Maka ya simpel sekali, kita target pricing-nya 2,8 juta, laba yang diinginkan 800.000, target cost-nya 2 juta. Very simple, ya kan? Tapi di dunia nyata mencari ini tidak semudah itu, menyeimbangkan ini tidak semudah itu, ya. Oke. Itu target pricing. Nah, kita masuk ke cost plus pricing, ya. Cost plus pricing, tadi bagian yang jadi dari ujung sana, ya. Ini kalau gambar saya begini, ini berarti gini, ya. Dari ujung sana, yang orientation pada customer tinggi, orientation pada kompetitor tinggi, target pricing, ya. Kita ke yang rendah, ya, orientation-nya rendah. Kita lihat cost plus pricing, ya. Cost plus pricing ini ada dua. Kalian masih ingat di materi kedua ada absorption sama variabel. Bedanya absorption sama variabel hanya di bagaimana kita menentukan biaya produksi per unit. Ya, kalau absorption ini akan bicara tentang biaya production, kalau variabel akan memisahkan variabel dan fix. Variabel costing dan fixed cost. Variabel cost dan fixed cost. Oke, di sini kita bahas absorption dulu. Absorption dulu, ya. Menentukan harga per unit, simpelnya, rumusnya adalah berapa biaya produksi kita ditambah dengan berapa markup-nya. Ya. Markup ini adalah berapa persentase markup. Ya, jadi kita mau dapat markup 10% dari biaya produksi kita. Ya. Jadi kita produksi 1 juta, markup-nya 10% dari biaya produksi kita. 10% dari biaya produksi kita adalah 100.000. Maka harga jualnya 1.100.000. Very simple, ya kan? Untuk menghitung markup, laba yang diinginkan plus biaya penjualan dan administrasi dibagi biaya produksi. Ya. Itu markup-nya. Mari kita lihat contohnya. Perusahaan Roxy ingin memproduksi pakaian selancar. Ya. Perusahaan memprediksikan dapat menjual produknya sebanyak 5.000 unit per tahun. Oke. Dan pemilik perusahaan mengharapkan ROI, ya, return on investment, 25% dari total yang diinvestasikan. Jadi bosnya sudah tanamkan modal 720 juta. Saya mau tahun ini dapat return 25%. Ya. Lalu ada data ini, ya, biaya yang terjadi dalam 1 tahun. Nah, ini kan gayanya absorption costing, ya. Ini 3 ini adalah biaya produksi, ya kan? Produksi. Tapi kalau absorption costing, ini juga termasuk. Nah, kita bisa buat dia jadi per unit, gitu ya. 165 juta ini jadi per unit. Sementara 2 ini bukan biaya produksi, ya, biaya administrasi penjualan. Ya. Jadi kalau di absorption costing, biaya produksi dan biaya administrasi penjualan. Ya, semoga masih ingat, ya. Oke, berapa laba yang diinginkan? Ya, kalau kita berkaca lagi pada ya. Kita berkaca lagi pada ini, ya, rumus kita ini, kita butuh cari ini kan, laba yang diinginkan. Biaya penjualan dan administrasi per unit, kita sudah tahu. Tinggal dibuat per unit kan, begitu ya tadi, ya. Biaya produksi juga kita sudah tahu, tinggal dibuat per unit. Ya, so
Ya, jadi ini tinggal dibuat per unit, ini tinggal dibuat per unitnya berapa. Oke. Nah, kita cari laba yang diinginkan berapa? 25% katanya dari yang diinvestasikan. Ya, maka 25% kali 720 juta yang tadi diinvestasikan. Laba yang diinginkan dalam tahun itu 180 juta. Ya. Tadi katanya perusahaan memprediksi dapat menjual produk sebanyak 5.000 unit. Ya. Maka kita bisa bagi 180 juta itu per unitnya, laba yang diinginkan adalah 36.000. Kenapa kok kita buat per unit? Karena tadi rumusnya per unit. Ya. Jadi rumusnya per unit semua tadi. Jadi kita konsisten, semuanya dibuat per unit. Ya. Jadi kita bisa masukkan di sini berapa biaya produksi per unit. Ini overhead tetapnya tadi adalah dari biaya overhead tetap adalah dari ini dibagi. Ya, 165 juta dibagi dengan 5.000 dapatlah 33 ini. Kita totalkan semua, total biaya produksi per unit kita sekian. Oke. Kalau tidak jelas silakan tanya ya. Boleh di stop ya. Biaya administrasi penjualan juga kita buat per unit, ya kan? Tadi ini 75 juta, kita bagi 5.000 unit, dapat sekian, tambah ya, dapat sekian. Berapa markup? Nah, kita sudah punya semua sekarang kan? Ini sudah punya, ini sudah punya, ini sudah punya. Ya. Laba per unitnya yang diinginkan 36.000, biaya administrasi penjualan per unitnya sekian, biaya produksi per unit sekian, maka markup-nya 64% atau 0,64. Ya. Maka berapa harga jual? Ya, kita tinggal pakai rumus yang simpel sekali ini, yaitu sekian ya. Jadi 118.000 ditambah dengan 64% kali 188.000 sama dengan kalau ditambahkan 309. Ya. 109.000. Ini harga jual kita. Paham? Halo? Paham, Pak? Paham, Pak. Oke. Kalau kita buat laba ruginya, ya laba ruginya absorption costing, sekali lagi absorption costing, kalau lupa buka lagi pertemuan kedua, ya. Maka tadi harga jualnya kali berapa unit yang kita jual, dapat segini penjualannya. Harga pokok penjualan adalah production cost tadi, ya. Biaya produksi per unit dikali berapa yang kita jual, dapat sekian, maka laba kotor sekian. Ya. Biaya administrasi penjualannya digabung di sini, total sekian, kita dapat untung sekian. Ya, sama seperti yang diharapkan. Oke. Oke, saya mau lihat juga di sini. Teman-teman ada banyak salah di satu pertanyaan itu enggak ya, sama seperti kelasannya? Itu di titik impasnya sama ya, banyak yang salah di sana ya. Tapi di sini di kelas ini malah lebih banyak yang benar, lebih banyak, tapi
Kalau di total-total yang salah, banyak yang salah. Oke. Nanti saya bahas ya waktu ke kita nanti saya bahas waktu di variabel costing ya. Apa perbedaan ROI 25% tadi dengan markup 64% ya? Kalau ROI tadi itu 25% dari nilai investasi. Ya, nilai investasi tadi 1.720 juta itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan laba rugi kita, betul ya? Uang yang diinvestasikan oleh pemilik itu masuknya ke neraca ya, bagian modal. Ya, sementara kalau yang tadi 64% itu adalah markup dari unit kita atau produk kita per unit gitu ya. Jadi cuannya per unit istilah. Ya. Berapa yang kita mau cuan dari unit yang kita jual. Ya. Jadi jangan sampai ketukar gitu ya konsepnya. ROI itu berkaitan dengan berapa yang diinvestasikan ya atau laba bersih yang diinginkan di tahun itu atau di periode itu ya. Variable cost plus pricing ya, sekarang variabel ya. Tadi itu absorption. Bedanya di mana? Ini di sini biaya tetap ya, di sini biaya variabel. Oke. Bedanya cuma di sana. Mas, kembali lagi ke pertemuan kedua. Kalau variabel costing dia memilah variabel dikelompokkan sendiri, yang tetap dikelompokkan sendiri. Ya. Mari kita langsung lihat contoh ya. Masih pakai yang punya tadi ya. Pakai contoh yang tadi, Roxy itu ya. Jadi laba yang diinginkan per unit tetap pakai perhitungan tadi sama 36.000 per unit. Tapi penghitungan variabel dan tetap yang beda ya. Variabelnya kita kelompokkan sendiri. Ada 4 ini. Bahan baku, tenaga kerja, overhead, variabel, dan penjualan administrasi variabel. Dikelompokkan sendiri. Ya. Jadi total biaya produksinya sekian. Bagi variabel costing, cost plus pricing. Biaya tetapnya juga dikelompokkan sendiri. Ada biaya overhead tetap sama biaya penjualan dan administrasi tetap. Di total sekian, dibagi sekian, sama dengan sekian per unit. Oke, kita dapat ini per unit, kita dapat produksi per unit, kita tahu laba yang diinginkan per unit, maka kita bisa buat, masukkan ke dalam rumusnya. Ya kan? Oke, 36.000 di sini, biaya tetapnya di sini, biaya variabelnya di sini, markup-nya sekian. Ya, markup-nya sekian. So, kalau kita hitung berapa harga jual yang harus kita buat, kita tetapkan sama ya, biaya variabel ditambah markup kali biaya variabel, harga per unitnya sama ya, harga jualnya. Paham? Any question? Nah, kalau kita buat contribution laba rugi dengan contribution format ya, atau ini ada margin contribution format ya. Ciri khasnya variabel costing itu ada namanya margin kontribusi ya. Perhatikan di sini ya, margin kontribusi. Jadi kalau ada dikatakan margin kontribusi, berarti dia pasti adalah punyanya yang variabel costing. Ya, variabel costing berarti dia memisahkan variabel sama tetap. Oke, kalau ini kita kalikan sama ya, begini variabelnya ini kali ini gitu ya, sama ini, totalnya sama. Ya. Nah, di tes 1 ada pertanyaan begini. Titik impas itu sama dengan apa? Gitu ya. Banyak yang salah di sana. Ya, kalau total-total lebih banyak yang salah daripada yang benar. Ya.
Jawaban yang benar adalah kalau di sana dikatakan margin kontribusi sama dengan biaya tetap. Ya kan? Kalau BEP dan ada kata-kata margin kontribusi, berarti ini adalah punyanya variable costing, ya kan? Dan variable costing itu margin kontribusinya kalau sama dengan biaya tetapnya 420 juta di sini, maka kan BEP, ya kan? Nah, tapi di sini teman-teman banyak yang tidak menjawab itu ya, jawabnya yang ada yang margin kontribusi adalah sama dengan jumlah biaya variabel dan biaya tetap. Berarti kan ketukar di sini ya. Nanti biaya variabelnya jadi di bawah sini dong. Jadi tidak tepat. Ada yang menjawab juga total penjualan sama dengan total biaya variabel. Padahal itu baru jadi margin kontribusi, belum BEP, ya kan? Ada yang bilang, ada yang jawab juga pendapatan penjualan sama dengan biaya tetap. Itu juga belum, begitu ya. Ingat nggak pertanyaan itu? Kontribusi sama dengan adalah margin kontribusi sama dengan biaya tetap. Okay. Any question? Ladies and gentlemen, any question? Are you there? Hello. Sudah, Pak. Oke, jelas semua ya. Share. Nah, kita ke tadi ya, yang soalnya itu saya belum buka slide-nya di sini. Oke ya, tadi kita ke latihan soalnya sekarang. Contoh lain ya, saya berikan contoh lain. Ya, ini dengan contoh ini kita punya data-data ini, variabel manufacturing cost, variabel selling, fixed manufacturing, dan fixed selling. Berapa ya harga menggunakan absorption costing ya toh, dengan markup 110%. Berapa harga dengan variabel costing dengan markup 110% ya. Sini. Oke, ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya teman-teman perhatikan markup-nya di sini beda ya. Di sini 37%, yang sebelumnya itu 64%. Ya. Sementara di sini pertanyaannya markup-nya sama. Ya. Sehingga kita bisa perkirakan nanti kita akan punya harga jual yang berbeda ya antara absorption costing sama variable costing. Caranya seperti apa? Nah, ini kita bisa tulis dulu markup-nya di sini 110%. Ya. Markup-nya 110%. Terus, nah ini tadi saya salin ya di sini. Yang atas ini variabel, yang bawah ini fix ya. Tapi bagi absorption costing ya yang menjadi biaya produksi adalah manufacturing cost ya, jadi 70 dan 40. So ini ditambahkan ya 70 dan 40. Jadi bagi absorption costing biaya produksi per unit adalah 110. Ya. Lalu biaya administrasi dan penjualan 35 ya. Tinggal ini tambah ini ya. Nah, sebenarnya sampai di sini saja tanpa melihat
row ke-12 ini, kita bisa menghitung yang diminta. Ya, dia akan mintanya kan harga ya. Caranya bagaimana? Kita kembali ke rumus ini ya. Nah, oke, kembali ke rumus ini. Ya, di soal tadi itu kita diketahui markup-nya. Oke, kita ketahui juga ya, kita tahu juga ini masih variabel. Dulu sebentar. Nah ini, kita tahu markup-nya, ya. Kita tahu tadi biaya produksi per unit, betul ya? Kita tahu biaya administrasi penjualan. Salah ya. Tadi kita diminta langsung menghitung harga jual per unit ya. Jadi abaikan dulu yang bawah ini ya. Abaikan dulu yang bawah. Kita diminta mencari harga jual per unit, ya kan? Kita sudah tahu markup-nya, kita sudah tahu biaya produksinya, ya, biaya produksinya. So kita sudah bisa langsung menghitung harga jual per unit ini, ya. Jadi kalau di sini untuk mencari yang bawah ini ya berapa harga jualnya, ya tinggal biaya produksi ditambah dengan markup kali biaya produksi. Ya, selesai kita dapat ini. Paham ya? Paham. Yang variabel costing pun juga seperti itu. Bedanya kita di sini mencari biaya variabel. Ya, biaya variabel adalah yang atas ini, biaya tetapnya adalah yang bawah ini, ya ditambahkan. Dari sana tanpa melihat row ke-12, kita sudah bisa mencari berapa harga jualnya. Ya. Bagi cost plus pricing variabel, biaya variabel ditambah dengan biaya variabel kali markup. Selesai kita dapat ya. Nah, kenapa kita hitung yang ke-12? Supaya siapa tahu nanti kalian ditanyain berapa laba yang diinginkan. Ya. Jadi kalau contoh di sini markup-nya diketahui, biaya produksi per unit kita sudah hitung, biaya penjualan administrasi kita juga sudah hitung, berapa ini? Kalau ditanya itu, maka caranya adalah ya tinggal ini ya, aljabar aja ya, matematika kan. Ini dipindah ke sana ya kan. Jadi kali, betul kan? Ini kan bagi. Ini pindah ke sana jadi kali. Ini yang diketahui ini dipindah ke sana jadi mengurangi ya, jadi minus. So, untuk mencari laba yang diinginkan ini rumusnya jadi begini ya kan. Markup ya, markup dikali dengan biaya produksi per unit dikurangi biaya administrasi dan penjualan. Ya. Begitu juga yang variabel cost plus pricing. Ini ya. Ini kita tahu ini, kita tahu ini, kita tahu ini. Ya, ini yang dicari. Maka ya ini dipindah ke sana jadi kali, betul ya, markup kali biaya variabel per unit. Ini dipindah ke sana jadi kurang ya, minus ya biaya tetap per unit. Jadi sama. Ya, markup dikali dengan biaya variabel per unit dikurangi dengan biaya tetap per unit. Ya. Kita bisa tes tuh, salesnya sekian, cost-nya ini adalah totalnya ini, ya. Labanya sekian. Ya, sama kan dengan ini, berapa persentasenya dan sebagainya. Ya. Paham? Any question? Paham ya? Berarti nanti 100 semua ya.
Oke, ya. Oke, cost plus pricing tadi sudah masuk ke segmented pricing. Ya. Segmented pricing ini tidak ada hitungan, jadi intinya adalah different customer pay different price for the same product. Ya. Bukan berdasarkan different cost. Ya, kenapa ya? Karena price itu berbicara sesuatu tentang produk kita. Jadi tergantung customer kita. Ya, kita bisa berikan customer kita manfaat-manfaat sesuai dengan segmentasi customer, sesuai dengan aktivitasnya customer, begitu ya. Bagaimana mereka loyalnya sama kita dan lain-lain. Ya. Itulah yang sering dilakukan dengan teman-teman kalau di mall dan sebagainya, jadi member, kalian dapat diskon, ya kan? Pada hari tertentu, bayar barang yang sama, kalian dapat diskon 20%, yang lain tidak. Ya kan? Kalau member itu aktif belanja sekian setiap bulan, dia dapat manfaat apa? Ya, voucher kayak atau apa? Ya, macam-macam. Price. Kalau pengaruhnya pada pricing ya, bisa jajan diskon ya, bisa jajan nanti dapat quantity, functional dan sebagainya. Ya. Seasonal discount ya kan. Nanti ada barang-barang tertentu yang bisa ditebus murah kan begitu. Ya, macam-macam. Ya, terus itulah segmented pricing. Next, competitor oriented pricing. Ya, kita bisa going rate. Kalau sale bid itu berarti kita melakukan lelang. Ya, kalau going rate itu berarti kita melihat kompetitor kita pasang harga berapa, kita ikut. Ya, kita harus bersaing. Ya, sale bid juga sama. Tapi dalam konteks kontrak ya, maksudnya lelang. Ya, kita menawarkan harga untuk kontraktor misalnya, kami menawarkan harga yang lebih bersaing sehingga kita bisa dapat kontrak. Pelanggan lebih kelirik kita daripada pesaing. Begitu ya. Apakah harus selalu lebih murah? Sekali lagi belum tentu, tergantung kompetitif strategi yang kita anut. Ya kan? Kita mau differentiation atau kita mau cost leadership. Kalau cost leadership jelas kompetitor kita ya, kalau namanya di strategi ya, kalau kita sudah di sini ya kompetitor kita pasti yang di sini. Ya. Ya, kompetitor kita pasti di sini. AirAsia misalnya tidak perlu dia melihat berapa harganya Garuda. Berapa harganya Emirates Airlines, tidak perlu. Dia melihatnya berapa harganya Citylink. Ya. Berapa harganya apa itu yang dari Singapura biasanya Scoot atau apa itu yang murah itu ya. Nah, berapa harganya pemain-pemain di sini? Itulah kompetitornya. Jadi kompetitor saya pasang harga berapa? Saya harus bisa bersaing. Kalau saya market leader, saya harus bisa lebih murah. Dan begitu. Sementara kalau di sini, kompetitor yang kita lihat ya pesaing-pesaing yang ada di sini tentu saja. Garuda Indonesia tidak perlu melihat berapa harganya AirAsia, tidak perlu. Ya kan? Dia lihatnya berapa harganya Emirates. Ya kan? Berapa harganya Singapore Airlines supaya bisa bersaing. Kalau kita market leader, maka kita harus lebih mahal. Ya kan begitu. Lebih mahal, sekali lagi tentu saja. Bagaimana supaya tidak kemahalan? Kasih value lebih. Ya, bayar lebih mahal. Tapi bisa dapat akses ke lounge yang premium misalnya. Ya, dapat member di lounge bandara internasional misalnya begitu kan. Itu differentiation strategy. Bagi cost leadership, kita harga, ya kan?
Tidak mikirkan value-value yang tambahan selain harga itu. Tapi itu kadang-kadang harus dipikirkan untuk jadi pemasukan tambahan buat cost leadership ini. Untuk jadi pemasukan tambahan. Supaya orang kalau mau beli makan ada, ya, dan kita tetap untung kalau dia beli makan. Kan? Mau nambah seat atau pilih seat, bayar lagi, ya. Bagasi, bayar lagi, begitu ya. Jadi kita bisa dapat keuntungan tambahan di sana. Keuntungan tambahan itu buat mensubsidi harga tiket kita. Nah itu misalnya. Jadi itu caranya untuk membuat makin kompetitif. Nah ini bagian terakhir ya. Pricing ya, supaya kita open our mind tentang yang lain-lain. Ada banyak sekali sebutan-sebutan ya ke strategi pricing. Contohnya di sini captive product pricing, ya, menentukan harga jual yang rendah pada produk-produk tertentu dengan harapan supaya mendapat penjualan pada produk lain yang melengkapi produk kita tadi. Contohnya misalnya adalah alat cukur, ya, alat cukur buat para cowok ini misalnya, ya, cukur ini, ya, kita beli gagangnya dengan kepalanya itu harganya hampir sama dengan beli kepalanya aja, ya kan? Dan yang harus kita ganti terus-menerus adalah kepalanya, begitu ya. Jadi harga ini produk pelengkapnya mahal, tapi harga gagangnya sendiri tidak seberapa, begitu. Ya, itu captive product pricing. By product pricing, kita adalah ini kalau teman-teman ikut mata kuliah, harusnya ikut lah ya, mata kuliah akuntansi biaya dapat istilah ini ya, by product, produk sampingan. Menentukan harga jual produk sampingan supaya produk utama kita bisa punya keunggulan bersaing. Ya, jadi kita misalnya perusahaan daging, gitu ya, pemotongan daging dan sebagainya. Ya, kadang-kadang kan ada waste tuh ya, trimmingan dan lain-lain. Itu kita bisa buat olah lebih lanjut jadi makanan hewan misalnya. Ya. Makanan hewan itu dapat keuntungan sedikit-sedikit bisa untuk mensubsidi produk utama kita, ya, daging-daging tadi itu. Ya, kalau kita kembali lagi kita strateginya apa tuh? Differentiation atau low cost, gitu ya. Kalau kita low cost, maka keuntungan tadi untuk mensubsidi harga. Kalau kita differentiation, keuntungan tadi untuk dipakai untuk nambah packaging misalnya, ya kan, macam-macam. Ya. Oke, product bundle pricing ini teman-teman sudah banyak mengalami pasti, ya kan? Beli satu sekian, nambah 5.000 dapat 2 misalnya. Nah, kita jadi hemat sekian. Padahal sebenarnya tidak hemat, kita nambah biaya, nambah pengeluaran 5.000 tadi. Harusnya kita cuma keluar uang 10.000, gara-gara kemakan iming-iming dapat tambah 5.000 dapat 2. Seolah-olah kita hemat 5.000, kita keluar uang lagi 5.000. Ya. Nah, itu produk bundle. Teman-teman kalau buka di GrabFood sekarang juga kan sudah mulai begitu ya. Kita mau pesan satu makanan, harganya sekian. Terus ada pilihan, kenapa nggak di plus ini cemilannya, plus minumnya, cuma nambah sekian. Harganya lebih murah kan begitu ya. Oke, lalu optional product, ya, harga jual yang untuk produk optional yang terpisah dengan produk utamanya, ya. Contohnya ya handphone misalnya ya, begitu kalian beli ada option untuk harga khusus untuk beli screen guard, untuk beli casingnya dan lain-lain. Ya. Oke, produk lain ini bisa contohnya adalah ya handphone juga ya, misalnya ada iPhone XS ya, tipe XS harganya beda dengan
iPhone tipe apa begitu ya, tipe E dan sebagainya ya. Padahal dengan merek iPhone yang sama gitu ya. iPhone 10, iPhone 20 gitu kan. Merek iPhone seri yang sama gitu ya, tapi dibuat harga untuk line yang berbeda-beda. Ya. Oke, itu adalah berbagai jenis strategi pricing ya. Jadi kita sebagai akuntan manajemen ya, teman-teman harus update juga dengan terbuka juga dengan wawasan-wawasan bisnis pricing ini terkait dengan marketing gitu ya. Jadi kita harus update dengan itu. Ya. Oke, any question sampai di sini? Ini saya skip saja. Halo. Bahan UTS-nya tuh sampai mana ya, Pak ya? Sampai sini. Dari awal ya, Pak? Satu, ya, pertemuan awal sampai sini. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ada pertanyaan lagi? Claresta sambil dibuat ya itunya, presensinya ya. Iya, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan nih saya stop. Recording stopped. Dulu. Silakan Claresta, presensi. Bagaimana cara presensi biasanya? Saya share screen ya, Pak. Ya. Ada Angel ya di sini ya. Natania Angel. Halo Angel. Iya, Pak. Ini Angel atau ABC tuh? Iya, Pak. Nanti stay dulu ya, sebentar ya. Oh iya, Pak. Permisi, Pak. Saya mau tanya. Excelnya Ya. tadi di-share nggak ya, Pak? Ya, saya share juga nanti. Makasih, Pak. Oke. Ini yang belum absen saya panggil ya, Pak. Ya. Brian Reynaldo. Brian Reynaldo. Cynthia Valentina. Yoga Fernando. Yoga Fernando. Iya, sudah Pak. Yang nggak masuk dua, Brian sama Yoga. Terus Pak, saya mau tanya, ini untuk absen yang PRS 2 itu gimana ya Pak? Kemarin ada yang tanya ke saya. Loh, yang PRS 2 itu belum masuk ke sini. Kelas ini. PRS 2 itu masuk, terus kan absennya dicatat, tapi belum masuk di SIM gitu loh Pak. Pertemuan 1-2-nya maksudnya. Iya, iya. Oke, tapi pertemuan 3 dan seterusnya kan sudah ada namanya atau di sini. Iya Pak, sudah. Ya. Pertemuan 1-2-nya itu kamu nggak bisa nambahkan nama. Di, Ya. Di waktu presensi itu, setahu saya kok bisa nambahkan nama ya. Nambahkan nama dan NRP begitu. tambah presensi.
Saya share screen itunya ya, Pak. Ya. Cukup paling bawah. Ini, Pak, maksudnya. Nah, ya. Ya, itu tambah presensi mahasiswa. NRP-nya berapa? Oh, Untuk pertemuan 1 dan 2. Nanti kamu info Bu Sani, ya kan? Kalau anak ini dia PRS 2. Nah, pertemuan 1 dan 2 dia ikut kelas ini atau tidak? iya, Pak. Kalau ikut kelas ini ya sudah tinggal di ACC saja sama Bu Sani. Kalau misalnya pertemuan 1-2-nya dia ikut kelas lain, silakan nanti Bu Sani atau kamu bisa konfirmasi ke dosen di kelas lain itu. Ya kan? Apakah benar anak ini pertemuan 1 dan 2 join di kelas Bapak atau kelas Ibu? Benar, ya sudah, kamu masukkan validasi. Iya, Pak. Iya, sudah, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Aman-aman? Oke. See you next time.